Shalom, shalom, shalom semuanya. Ya, saya ucapkan selamat pagi, saudara-saudaraku di Amerika, kasih Tuhan. Mari kita menyambut pagi yang baik ini, renungan firman Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan renungan hari ini dengan ditahan tapi tidak terpenjara. Ditahan tapi tidak terpenjara. Sebetulnya kalimat lengkapnya itu berbunyi demikian. Ditahan fisiknya tetapi jiwanya tidak terpenjara. Maksudnya begini, saya ke pelayanan di lembaga pemasyarakatan lapas. Nah, istilah lapas ini ternyata tidak semua orang tuh tahu di Indonesia, ya. Ada yang bingung antara lapas dengan rutan. Ada yang tanya juga dengan penjara apa beda? Kalau penjara itu dulu, lalu diistilahkan baru sekarang menjadi lapas, lembaga pemasyarakatan. Isinya siapa? Isinya adalah para narapidana, yaitu orang-orang yang sudah diputus, sudah ada hukuman, ya. Narapidana ini tinggal di dalam lapas. Merdekaannya hilang, ya. Kalau rutan adalah orang-orang yang sedang dalam proses penyidikan, proses tuntutan, masih belum diputuskan, dan mereka ditahan di rutan. Mereka ini disebut orang tahanan, ya. Nah, saya pada waktu di lapas, saya bicara, Anda boleh secara fisik ditahan, sebab itu konsekuensi hukum. Anda harus gentleman, menerima penghukuman. Tetapi Anda jangan sampai menjadi bodoh. Tubuhnya ditahan, jiwanya juga terpenjara. Ini yang repot. Ya. Tetapi saya melihat beberapa rekan-rekan yang saya tahu, mereka rupanya physically ditahan, tapi secara jiwa mereka merdeka. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Kenapa? Ternyata kita ini merdeka, termasuk orang Kristen. Mereka yang tidak ditahan, mereka yang merdeka, secara fisik merdeka, tetapi secara jiwa mereka justru terpenjara. Nah, ini kan menyedihkan, ya. Nah, saya kembali ke kata narapidana, adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya. Lalu saya ingat 2 Petrus 3 ayat 17. Ayat ini bicara begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kalau kita orang Kristen, imannya Yesus, ada Roh Kudus, berarti roh Allah ada di bait ini, ya. Tapi kita tidak merdeka, kita terpenjara, khususnya jiwanya, maka itu sesuatu yang aneh sedang terjadi. Gitu. Harusnya orang Kristen ini fisik merdeka, ya, tetapi kita punya jiwa juga merdeka, tidak boleh dipenjara. Tapi percayalah, tidak sedikit orang-orang di dalam gereja merdeka, tetapi jiwanya terpenjara. Sangat menyedihkan, ya. Padahal firman Tuhan tadi katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti apa? Ada 2 hal penting. Merdeka dari apa? Yang pertama, kalau kita ada roh Allah, saudara pasti dimerdekakan dari perbudakan dosa. Bebas dari budak dosa. Itu anak Tuhan yang benar. Yang kedua, Anda merdeka dari apa? Anda bebas dari hukuman dosa. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang Yesus tidak lagi menerima penghukuman. Setiap orang yang percaya Yesus, dia tidak ada lagi menerima penghukuman. Ya,
Nah, justru yang saya sedih di lingkup kita, bahkan di dalam gereja rekan-rekan kita, itu ada banyak sekali mereka yang sungguh-sungguh jiwanya terpenjara. Dalam arti hidup mereka itu adalah hidup yang diperbudak oleh dosa. Masih ada budak dosa, pembudak dosa. Yang otomatis kalau ada budak dosa, maka ada ancaman. Ancaman apa? Ancaman hukuman dosa. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini kan konyol, ya. Nah, kita mau bicara dosa apa yang menyedihkan hari-hari ini. Saudara catat, ya. Ini dosa sepanjang masa, salah satu dosa sepanjang masa yang sampai hari ini masih keliling di antara orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya ini, orang Kristen ini senang bermain di lingkaran dosa ini. Dosa apa itu? Dosa iri hati. Ya, dosa iri hati itu dosa yang menyedihkan. Orang sepele iri hati. Sebab dosa iri hati itu tidak kelihatan, tidak seperti dosa membunuh, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa berzina, tidak, ya. Ini sulit terdeteksi sebab jauh di dalam hati manusia. Ada dengki, lebih parah lagi, dengki, iri, dengki, wah itu lebih gawat. Ya. Nah, beberapa minggu-minggu yang lalu saya bicara tentang kepahitan, kebencian. Ini satu pun ya, sejenis dengan itu. Iri hati, ini very dangerous. Sebab apa? Sebab Alkitab bicara serius sekali tentang masalah iri hati. Saudara boleh kita lihat ya di dalam Galatia 5 ayat saya bacakan mulai 19:21 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, berarti iri hati masuk kelompok dalam perbuatan daging, ya, perbuatan daging. Pencitraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Catat ini ayat. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang iri hati, ya, siapa yang iri hati, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya iri hati ini kasus perkara yang serius sekali, ya. Siapa yang terus memelihara iri hati, Anda memelihara sampah. Siapa memelihara iri hati, Anda menetapkan diri, Anda tidak punya hak masuk dalam kerajaan surga. Saudara, serius banget ini, ya, serius sekali yang kita anggap sepele. Iri hati itu bukan cuma berdampak kepada diri kita sendiri, tapi juga keluar, ya. Ini berbahaya. Saya akan bacakan kepada saudara tentang masalah iri hati, ya. Ini Amsal mengingatkan kita semua, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, berarti ini apa? Punya efek, punya dampak yang merusak ke dalam, ya. Kalau orang tenang maka menyegarkan tubuh, tapi kalau iri hati merusak ke dalam, membusukkan tulang. Maksudnya begini loh, tidak ada orang di dunia ini orang iri hidupnya tenang, tidak ada. Percayalah, siapa yang suka iri hati, dia kehilangan kebahagiaan. Dan ini jangan main-main, saudara, ya. Jangan anggap nggak ada orang tahu ini di dalam hati, kau akan hancur, ya. Sebab sekali lagi ini akan merusak ke dalam. Kau tidak akan menemukan ketenangan, kau tidak akan pernah berbahagia. Orang seperti ini sulit mengumpul, ya. Orang seperti ini, orang iri hati itu lebih gampang memfokuskan diri perhatian kepada berkat orang lain, ya. Ada beda ya antara
yang namanya iri hati dengan cemburu itu lain. Kalau cemburu itu bicara tentang apa yang menjadi haknya dia takut kehilangan. Apa yang jadi kepunyaan dia takut kehilangan, itu cemburu. Tapi kalau iri hati, dia tidak suka orang lain punya. Dia tidak suka orang lain berhasil. Dia tidak suka orang lain senang. Itulah iri hati. Ya, sangat jahat. Dan catat, iri hati itu adalah tabiat asli iblis. Ya, iblis itu tabiatnya ya aslinya itu iri hati. Gitu. Oleh sebab itu, marilah jangan sekali kita membiarkan sampah iri hati ada di dalam setiap saudara. Ya, ingat-ingat. Mari kita lihat pengalaman peristiwa orang yang iri hati. Apakah dia ada tenang, ada bahagia? Nggak ada. Ya, kita buka 1 Samuel 18 ayat 7 dan 9. Ini bicara tentang siapa ini? Saul, ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi mengalahkan berlaksa-laksa. 1.000-an, 1 ribu. Ya. Jadi pujian inilah yang membuat persoalan besar bagi hatinya Saul. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat amarahnya memuncak. Perkataan itu sangat menyebabkan. Pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Ya, penghinaan ini. Nah, Alkitab mencatat sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Ya, apa-apa sama sekali. Tapi dia benci, dengki karena iri hati. Ya, tahu akibatnya? Sejak hari itu Saul berusaha bagaimana membunuh Daud. Tapi karena Daud itu orang pilihan Allah, dia tidak pernah berhasil. Sampai akhir hidupnya Saul yang tidak tenang itu, dia mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Menyedihkan. Ini contoh yang nyata di dalam Alkitab. Orang yang iri hati tidak ada bahagia. Orang tetap iri hati, dia tidak punya hak masuk kerajaan surga. Konyol sekali. Ya. Contoh lain banyak. Ya. Contoh saudara masih ingat Kain dan Habel, itu sama. Satu persembahannya diperkenan Tuhan, satunya tidak diperkenan. Tidak diperkenan, maka dia iri hati. Dia berencana bagaimana membunuh Habel, dan dia laksanakan pembunuhan itu. Nah, menyedihkan ya. Jadi yang namanya iri hati, ini akar dari dosa-dosa lainnya. Jangan pernah saudara membiarkan perkara iri hati. Sebab dia tidak akan berdiam, dia akan bekerja, dan dia akan merusak, ya, akan merusak sekali. Nah, saudara, saya ingin buktikan ke saudara bahwa perkara iri hati itu bukan hanya merusak ke dalam saja, tapi dia juga merusak keluar. Ya, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, ya, dimanapun ada iri hati, entah itu di gereja, di kantor, dalam rumah tangga, di dalam komunitasmu, dan mementingkan diri sendiri, ini paket, tidak bisa lepas. Siapa iri hati, mementingkan diri sendiri, sepaket, ya. Siapa iri hati dan mementingkan diri sendiri, alias egois, di situ ada kekacauan, ya, pasti ada kekacauan. Dan akan muncul segala macam perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ini yang saya sebut, Yakobus katakan, iri hati itu seperti ibunya dari berbagai dosa-dosa lain. Kalau seperti ini, gambaran firman Tuhan, apakah saudara masih masa bodoh? Kita masa bodoh dengan iri hati. Gak kentara, saudara. Iri hati itu tidak melanda hanya jemaat, tapi hamba Tuhan juga bisa iri hati. Hamba Tuhan satu dengan satunya, kalau melihat dia sukses, berhasil, maka
iri hati di dalamnya ini sangat mungkin terjadi kalau dia tidak waspada. Kalau dia tidak murni hidupnya, maka iri hati itu akan masuk. Saudara perhatikan, kalau engkau terus, iblis tidak pernah gentar walaupun engkau aktif di dalam gereja, engkau aktif pelayanan, engkau sangat disiplin terus pelayanan. Tapi sampah itu di dalam dirimu. Ini bagi iblis kesenangan. Dia percayalah, dia akan tepuk tangan. Ya, dia akan sorak-sorai. Sebab kalau engkau aktif setelah urusan gereja, tapi sampah itu masih kuat di dalam dirimu, iblis yakin engkau calon neraka yang berantakan. Oleh sebab itu dia nggak takut. Iblis itu takut kalau saudara mulai melepaskan segala yang buruk itu, perintah Tuhan, dia mulai takut, gitu loh. Jadi jangan main-main, sekali lagi anggap sepele, anggap ringan. Ya, soal iri hati, semua orang bisa iri hati. Tidak, ya, anak Tuhan tidak boleh iri hati. Iri hati harus dibuang. Iri hati sampah yang tidak layak saudara bawa kemana-mana. Maka itu jadilah Kristen, fisiknya merdeka, tetapi jiwanya tidak pernah terpenjara. Jiwanya merdeka, jiwanya bebas dari perbudakan dosa, jiwanya bebas dari hukuman dosa. Demikianlah saudara, pesan firman Tuhan buat semua, untuk saudara juga buat saya. Jangan sampai saya ini melihat menjadi munafik. Orang seolah-olah memberi salam baik, ya. Kita suksesnya orang lain, kita seolah-olah senang memberi salam, padahal di dalam hatinya banyak kebusukan, rusak, iri hati, ya. Ini kan banyak di dalam diri manusia itu. Wajahnya kelihatan baik, memberi salam, tapi di sininya busuk, iri. Bahkan kalau menjadi iri dan dengki itu lebih ganas, ya, lebih kejam. Saudara, kita akhiri. Saya membuka lembaran hari ini, pagi yang cerah ini di Amerika. Awalilah bukan dengan hati yang iri, tetapi hati yang rendah, hati yang mau mengasihi, hati yang mau mengampuni, hati yang suka memberikan salam. Ya, amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, demikianlah Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami pagi hari ini, mengingatkan kami secara serius bahwa urusan iri hati bukan sesuatu yang sepele. Iri hati sudah Tuhan nyatakan, inilah sejenis dosa-dosa lainnya, dosa yang maut, dosa kedagingan. Dosa ini ternyata membawa kami tidak punya hak masuk kerajaan surga. Dosa ini membawa kami hidup di neraka. Oleh sebab itulah si jahat senang kalau lihat orang-orang Kristen iri hati. Dia suka cita sebab dia tahu masa depan orang itu akan berantakan, akan hancur berkeping-keping. Tidak ada pengharapan lagi. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, Engkau memberkati kami semua lewat firman-Mu. Berkati saudara-saudaraku yang di Amerika pagi hari ini menyambut hari yang cerah. Biarlah hari-hari mereka, hari-hari yang bebas dari iri hati. Hati mereka, tubuh mereka, bahkan roh mereka, mereka anak Tuhan yang tidak pernah terpenjara, lepas dari perbudakan dosa, lepas dari penghukuman dosa. Itulah anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, sudah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.